Anda kembali bersama kami di hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Nah, Lady dan juga pemirsa, meski digelar secara virtual, kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia tetap terasa ya. Ada apa aja? Nah, ini diantaranya karena adanya rangkaian acara hiburan dari deretan musisi tanah air, bahkan salah satunya adalah rekan-rekan dari Indonesian Idol. Indonesia Idol ya. Jebolan Indonesian Idol yaitu Nowela, Tiara, dan juga Lyodra. Betul sekali, kita langsung lihat ya seperti apakah saat ini suasananya. Waktu aku dikasih tahu tuh rasanya apa ya, aku langsung telepon balik manajerku, ini serius nggak, soalnya aku excited banget karena memang beberapa kali aku diminta nyanyi di sana untuk 17-an, tapi selalu jadwalnya bentrok. Dari tahun pertama aku menang Idol dari 2014, terus akhirnya 2020 gitu kan diminta nyanyi untuk acaranya di sana, kemudian untuk 17 Agustus, wah aku excited banget. Aku udah mikir, wah pokoknya aku harus pakai baju Papua, harus represent Papua kayak gitu. Jadi pokoknya udah excited kemana-mana gitu. Syukur dan sangat bangga itu karena saya diminta untuk membawakan ada lagu Papua, satu lagu daerah dari Papua. Kemudian saya bawakan juga satu lagu daerah dari Betawi gitu. Jadi lucu banget itu mix gitu kan. Tapi sepertinya memang untuk represent Indonesia gitu. Jadi kami menyanyikan lagu-lagu yang dari lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia di medley. Nah nantinya ada dancer juga, dancer tarian lebih tepatnya, tarian daerah juga yang akan dikolaborasikan dengan kami. Jadi konsepnya akan ada video kami nyanyi dikolab dengan video para penari yang lagi nari lagu daerah tersebut. Semangat kemerdekaannya sih nggak berubah, masih tetap on fire, masih tetap ya kita tahu ya di jalan-jalan di mana-mana ada pasti setiap rumah pasang bendera merah putih gitu ya. Walau mungkin memang tidak bisa secara mungkin kayak lomba-lomba pun nggak bisa banyak orang yang terlibat gitu ya. Tapi saya rasa secara semangatnya sama, mungkin caranya aja yang berbeda. Begitu banyak orang yang berjuang untuk apa yang kita rasakan hari ini. Adalah sejarah sih. Ini nantinya 10 tahun, 20 tahun lagi anak cucu kita bisa kenang gitu. Ada cara merayakan kemerdekaan dengan mungkin cuma nonton video, benar-benar jaga protokol kesehatan di rumah gitu. Tapi saya rasa sih semangat kemerdekaannya tetap ada. Di kemerdekaan ini malah lebih on fire lagi untuk berjuang bagi rakyatnya. Saya berharap pemerintah selalu punya hati dan punya kasih sayang untuk kami sebagai rakyat yang ya kita nggak punya harapan siapa-siapa lagi yang melindungi kita kecuali pemerintah. Nah, pemirsa juga tahu Fitri, seperti yang sudah kita dengarkan bahwa tidak ada musisi yang tampil di istana. Jadi semuanya adalah di tapping atau di recording dan kemudian ditampilkan dengan sebegitu mewahnya dan menariknya bersama dengan dancer-dancer dan kemudian dihadirkan adalah secara virtual. Betul, dan selain Nowela, ada musisi lain juga yang tampil yang sudah kami sebutkan tadi, yaitu dalam kemeriahan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia adalah juara ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim yang ke-10 atau di tahun 2019, yaitu Lyodra Ginting. Ini pemenang pertamanya ya. Dia penyanyi muda asal Medan, Sumatera Utara ini membawakan sejumlah lagu kebangsaan. Dan kita lihat tadi kan Nowela sudah menyatakan harapannya apa saja di suasana kemerdekaan yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah kita lihat sekarang bagaimana pendapatnya Lyodra. Semua pendukung acara, baik itu artis, penyanyi, dan host, dan siapapun, itu dari virtual. Jadi virtual konser kemerdekaan Indonesia yang kita rayakan di tahun ini akan diadakan secara virtual, gitu sih. Masyarakat Indonesia walaupun virtual seperti ini, masyarakat bisa merasakan tetap arti kemerdekaan yang sesungguhnya, gitu. Walaupun seperti ini, apapun kondisinya, Indonesia tetap Indonesia, Indonesia tetap negara yang luar biasa. Merah putih itu lambang negara kita ya. Bangga, udah bangga, bersyukur bisa membawakan lagu Merah Putih juga bareng semuanya, semua masyarakat Indonesia.
Dan inilah kita sebagai generasi muda itu ya, zaman terus berubah, tahun juga tetap berganti, waktu, menit, jam pasti selalu berubah, berganti. Jadi selalu akan ada yang menggantikan dalam arti generasi ke generasi gitu. Harapan kita semua, semoga COVID ini cepat selesai aja dulu gitu ya, cepat selesai, kelar, karena melihat kondisi sekarang semuanya kesusahan, bukan hanya aku, bukan hanya mereka, tapi kita semua merasakan ini. Kemenangan, kita masih bisa merayakan kebersamaan walaupun virtual seperti ini. Nah, nanti jebolan Indonesian Idol ini nanti akan menyanyikan sejumlah lagu, tidak hanya lagu kebangsaan, tapi juga akan menyanyikan sejumlah lagu daerah, Tommy. Ya, lagu-lagu daerah diantaranya kalau saya baca di sini ada Kampuang Nan Jau di Mato, Betul. ada Jali-Jali. Tapi ini tampaknya sekarang suasana istana sudah mulai ya, Betul sekali. menjelang detik-detik pembacaan teks proklamasi dan juga pengibaran bendera. Kita saksikan langsung pemirsa di layar kaca bahwa saat ini 2 orang MC sudah bersiap untuk menuju detik-detik HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita langsung bergabung bersama Istana. Juga Tiara, ini anak-anak muda yang sangat berprestasi, mereka membawakan medley lagu dari beberapa daerah yang pastinya sangat membangkitkan rasa nasionalisme kita. Pastinya Temi. Nah, 75 tahun lalu Indonesia ini harus berjuang untuk melawan penjajah. Kalau di tahun ini selain kita harus terus bekerja keras dalam membangun bangsa dan mempertahankan kemerdekaan, bangsa kita juga tengah berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Betul sekali Astri. Dan hari ini adalah hari yang bersejarah dengan suasana peringatan kemerdekaan yang spesial karena dikemas sesuai dengan protokol kesehatan. Biasanya pada jam segini sudah ramai dengan para tamu seperti seniman, duta besar, dan kepala perwakilan dari negara-negara sahabat. Iya, dan biasanya nih Temi, di depan gerbang Istana Merdeka ini juga sudah ramai masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi Astri, walaupun di sini tidak terlihat seramai biasanya, acara ini tetap disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo beserta Ibu Negara, Ibu Hajah Iriana Joko Widodo, dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin. Dan tentunya disaksikan oleh para pejabat negara, kepala daerah, tamu negara, dan juga masyarakat secara virtual. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Nah Temi, meskipun memang kita dilihat hari ini tidak ada tamu undangan yang hadir di Istana Merdeka Jakarta, namun semuanya tetap menyaksikan secara virtual, sehingga kemeriahan perayaan kemerdekaan tahun ini tetap terasa di seluruh penjuru Indonesia ya. Betul, dan untuk mengetahui akan seperti apa persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, kita akan berbincang-bincang langsung dengan Bapak Bey Mahmudin selaku Deputi Bidang Protokol Pers dan Media. Selamat pagi Pak Bey, kami persilakan Selamat pagi untuk Bapak Bey. bergabung bersama kami. Silakan Pak. Pagi Pak. Selamat pagi Mas Temi. Selamat pagi Pak Bey. Pagi Pak Bey. Ya Pak Bey, konsep apa Pak yang membedakan perayaan kemerdekaan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Kan kita kan sedang berada di tengah pandemi nih Pak. Tentunya dari konsep adalah kita lihat sangat sederhana sekali. Ya. Yang biasanya pada pukul 9 ini sudah ramai oleh kegiatan seni dan budaya di halaman Istana Merdeka. Sekarang belum ada tapi dipindahkan ke televisi atau ke ruang virtual. Betul. Jadi ada yang lain lagi adalah biasanya ratusan peserta mengikuti upacara, sekarang hanya 20 peserta upacara. Dan di mimbar kehormatan hanya 14 orang saja. Di mimbar kehormatan hanya 14 orang? Betul. Oke Pak Bey, untuk mendukung acara 17 Agustus, sejauh mana protokol kesehatan diterapkan selama acara? Protokol kesehatan sudah tentu menjadi sesuatu yang menjadi bagian hidup kita pada adaptasi kebiasaan baru ini. Jadi tentunya semuanya termasuk Mbak Astri, Mas Temi sudah pasti sudah di swab test kan kemarin. Karena hanya dengan protokol kesehatan kita bisa dapat terhindar dari penularan COVID-19 ini. Iya. Jadi tapi walaupun bagaimanapun kami yakin walaupun kita mengedepankan protokol kesehatan, acara tetap hikmat dan semarak. Amin. Betul sekali. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah Pak Bey, ini kan pastinya berbeda ya dengan tahun sebelumnya peringatan kemerdekaan tahun ini. Ada nggak sih Pak tantangan yang dihadapi dalam mempersiapkan upacara pada hari ini? Tantangannya adalah menarik minat masyarakat. Karena kami mengundang masyarakat secara virtual. Oke. Jadi sebanyak 17.845 undangan, mereka boleh mendaftar secara daring. Oke. Secara daring, betul? Secara daring dan juga kami menyediakan juga slot untuk para duta besar di seluruh negara di dunia. Jadi kita sekarang disaksikan juga oleh para duta besar dari berbagai negara. Ya. Mungkin ini untuk pertama kalinya 17 Agustus dihadir oleh para duta besar.
para perwakilan juga warga-warga negara kita yang ada di luar negeri. Ini Wah, luar sangat biasa. bersejarah ya Pak Bay Ya, hari ini. dan nantinya tolong diingatkan lagi bahwa pada pukul 10.17 WIB Ya. kita berdiri tegak, sikap sempurna untuk Yap. menghormati pengibaran bendera merah putih. Siap. Siap Dan Pak Bay. dalam kesempatan ini juga kami berterima kasih Ya. kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan juga Kementerian BUMN, dan tentunya pemerintah Provinsi Aceh, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah Provinsi Riau, dan juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya Kompas TV yang menjadi TV Pool untuk acara budaya dan seni, dan TVRI untuk TV Pool dalam acara upacara nanti, dan Telkom yang telah membantu untuk acara virtual upacara. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pak Terima Bay kasih, atas Pak Bay. penjelasannya. Selamat pagi. Selamat bertugas kembali Pak. Ya. Terima kasih. Wow, luar biasa Astrid. Luar biasa persiapannya ya. Ya. Nah itu tadi penjelasan dari pihak istana mengenai persiapan upacara peringatan kemerdekaan tahun ini. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama Ya. pesan-pesan nasionalisme dari para pemimpin bangsa setelah Oke, tadi kita sudah mendengarkan ya seperti apakah persiapan di istana memang sangat berbeda ya Tommy dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu pada jam yang sama saat ini istana sudah luar biasa ramai dengan Ya. pertunjukan budaya, juga dengan tamu-tamu undangan yang menggunakan pakaian adat. Tahun ini nampak begitu sepi karena adanya pandemi COVID-19 Betul. ya. Tetap mengenakan pakaian adat tapi di tempatnya masing-masing atau di Betul. kantor-kantornya masing-masing menggunakan aplikasi yang mengizinkan mereka untuk bisa ikut serta dalam perayaan di hari ini. Tapi kalau kita lihat memang tadi kuncinya dua, tetap dibuat hikmat dan tetap dibuat semarak. Betul ya. sekali. Dan itu Jadi- yang harus kita ingat bersama ya, bahwa Ya. dimanapun kita merayakannya, intinya dua, tetap hikmat dan semarak dalam merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini ya. Dari istana, kita langsung melangkah lihat suasana sekitar istana, tepatnya di sekitar Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Nah, Kita kita ingat lihat ya, di sini ya, titik kumpul warganya ya, Lady Baik. ya. Tommy, kalau kita ingat tahun lalu Bundaran HI ini menjadi salah satu konsentrasi kepadatan warga, apalagi Ya. setiap ada acara entah itu HUT Jakarta atau HUT kemerdekaan Republik Indonesia, Bundaran HI selalu ramai. Tapi tampaknya jauh berbeda dengan yang terjadi saat ini, hari ini di Bundaran HI ya. Ya, lagi-lagi bahwa hari ini adalah tanggal merah. Jadi ya banyak sekali perkantoran dan juga sekolah-sekolah libur. Tapi ternyata banyak juga yang mengikuti upacara hari ini nantinya yaitu melalui virtual. Termasuk anak virtual. saya juga nih di sekolah. Oh iya, anak-anak sekolah ya Tommy Iya. ya. Banyak anak-anak sekolah yang juga mendapatkan undangan untuk kemudian harus mengikuti upacara secara virtual, betul Iya, ya? bahkan beberapa sekolah juga pemilihan OSIS juga masuk di salah satu rangkaian acara di setelah pengibaran bendera nantinya. Wow, jadi ini akan menjadi satu rangkaian yang panjang ya dalam HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini. Dan di suasana lenggang ini kita bisa lihat ya komunitas sepeda masih tetap semangat berolahraga Wah, ini di yang pagi harus ini ya. Karena kalau kita perhatikan memang pertambahan antusiasme warga Ya. ibu kota khususnya dalam penggunaan sepeda itu luar biasa. Tapi yang tetap harus diingat Tommy dan juga pemirsa adalah protokol Protokol, kesehatan. Karena sekarang makin kesini makin banyak warga yang kita temui justru lebih banyak nongkrongnya daripada bersepedanya. Bahkan tidak menggunakan masker. Ini yang harus Ya. kita awasi bersama ya. Dan selain tidak menggunakan masker, yaitu dekat-dekat duduknya, berkumpul dalam bentuk jumlah yang banyak. Dan akhirnya ini yang membuat kita semua harus saling mengingatkan bahwa protokol kesehatan di tengah pandemi ini harus menjadi prioritas utama pada saat kita beraktivitas dimanapun juga. Betul sekali. Jadi protokol kesehatan ini adalah satu hal yang harus kita utamakan mengingat kemarin pertambahan angka COVID-19 di Ya. Indonesia mencapai 2.000 lebih. Ini harus menjadi lampu merah untuk kita semua ya. Oh ya, dan dari Jakarta kita coba lihat di daerah lain ya. Pembatasan tamu undangan pada peringatan upacara 17 Agustus di tahun 2020 ini kita lihat di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ada apa Lidi? Nah ini upacaranya digelar di rumah jabatan gubernur. Lantas seperti apakah protokol kesehatan juga dijalankan dalam upacara 17 Agustus di Makassar? Di Maluku dan di sekitarnya oleh bagian keamanan, saya tidak diizinkan untuk tinggal di daratan. Kami memutuskan, maksud saya dengan Panglima dan bagian keamanan lainnya, maka saya tinggal di kapal perang. Bayangkan hampir 2 minggu saya mempergunakan kapal perang itu sebagai tempat tinggal. Ternyata tangganya itu tidak seperti kapal-kapal penumpang atau komersial. Tangganya itu tegak lurus. Jadi bayangkan
Saya sebagai perempuan, kalau mau naik turun ya saya harus mempergunakan tangga yang tegak lurus itu. Alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan baik. Yang paling utama menurut saya dalam kehidupan kita, kita harus bisa menyelaraskan kehidupan kita itu. Apa artinya? Jangan kita berpikir terlalu berat. Jadi segala sesuatunya dimanage dengan baik. Hiduplah sesuai dengan apa yang telah kita sangat yakin saya Allah selalu memberikan takdir, nasib kepada setiap manusia. Maka sebaiknya kita apalagi generasi muda itu selalu mesti mempunyai keyakinan dan harus punya harapan. Itu yang harus diutamakan menurut saya. Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ini, pertama-tama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga berterima kasih kepada para pejuang dan pendiri Republik, serta para pemimpin bangsa dari masa ke masa. Tugas dan kewajiban bangsa Indonesia ke depan, termasuk generasi mudanya, adalah terus membangun negeri ini menuju Indonesia menjadi negara maju di abad 21 yang damai, adil, dan makmur. Insya Allah kita bisa. Meskipun masih banyak pekerjaan rumah kita, utamanya meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi sebagai bangsa kita harus bangga. Karena saat ini Indonesia telah menjadi negara terbesar di Asia Tenggara, termasuk ekonominya, dan juga menjadi anggota G20, 20 negara besar dunia. Oleh karena itu, cita-cita kita untuk menjadi negara yang kuat dan maju di abad ini bukanlah hanya angan-angan kosong. Dewasa ini, negara kita tengah menghadapi ujian sejarah. Kita menghadapi krisis kembar. 1, pandemi corona. 2, krisis ekonomi. Oleh karena itu, kita harus tetap bersatu dan optimis. Karena pada saatnya, percayalah, badai akan berlalu. Yang penting kita tetap bersatu, pemerintah memimpin, membimbing dan menolong rakyatnya, sedangkan rakyat mendukung penuh pemerintahnya seraya menjalankan kewajiban-kewajibannya. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kerja keras kita, insya Allah masa-masa yang berat ini akan dapat kita lalui. Bicara masalah nasionalisme, rasa kebangsaan, dan patriotisme, rasa kepahlawanan, ini harus dipupuk. Walaupun tidak menghadapi musuh kayak dulu, tapi musuh kita sekarang justru tidak kelihatan. Ya kan? Apa musuh kita sekarang? Kita melawan sekarang kemelaratan, penderitaan, penyakit COVID ini, mewujudkan cita-cita proklamasi, menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
tahap perjuangan. Pada masa tahun 20-30-an itu masa untuk melakukan identitas kejaksaan. 45 kita berjuang untuk kemerdekaan. Setelah itu kita berjuang untuk kemajuan, kemakmuran bangsa dalam pembangunan. Sekarang ini tantangannya lain lagi. Bagaimana melepaskan bangsa ini daripada COVID-19 yang membahayakan. Jadi semua masa-masa itu masa-masa perjuangan yang berbeda-beda. Dan semuanya harus dilaksanakan. Tantangan dari generasi yang sekarang, yang memegang tampuk pimpinan bangsa, itu adalah mewariskan bangsa ini dalam keadaan yang lebih baik dari yang sebelumnya kepada generasi penerus. Dan yang kedua, menyiapkan generasi penerus ini supaya siap nanti untuk menghadapi tantangan dan bahkan bisa lebih maju lagi bangsa kita pada waktu mereka memegang tampuk pimpinan.